Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memasuki materi kelas 7 yaitu tentang tata cara bersuci atau taharah. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tata cara bersuci. Tata cara bersuci dari hadas dan najis. Yang pertama yaitu tata cara wudhu. Yang kedua tata cara tayamum. Yang ketiga tata cara mandi wajib. Dan yang keempat hikmah bersuci dari hadas dan najis. Oke, kita memasuki yang pertama yaitu tata cara wudhu. Wudhu dalam bahasa Arab berarti bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah wudhu yaitu menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Fungsi wudhu. Fungsi berwudu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum illa marafiqi wassahu bira'u bikum wa arjulukum illal kaiban. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, jadi itu Quran surat Al-Maidah ayat 6 tentang perintah berwudu. Perintah Allah untuk bersuci sebelum melaksanakan sholat dan tentang tata cara wudhu. Selanjutnya, perintah berwudhu juga terdapat dari Abu Hurairah Muslim yang berbunyi dari Abu Hurairah dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat salah satu di antara kalian jika berhadas hingga ia berwuduk. Nah, jadi Allah tidak akan menerima sholat seseorang kalau dia tidak berwuduk. Jadi sholat tidak akan diterima oleh Allah bila dilaksanakan dalam keadaan berhadas. Wudhu itu merupakan salah satu cara bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Itu riwayat Muslim ya. Selanjutnya, syarat, rukun dan sunnah wudhu. Yang pertama yaitu syarat wudhu. Syarat wudhu yang pertama Islam, orang Islam. Dan yang kedua mumayyiz, dapat membedakan antara baik dan yang buruk. Yang ketiga memakai air yang suci dan menyucikan. Yang keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Yang kelima, tidak berhadas besar. Rukun wudhu.
Rukun wudu yang pertama yaitu niat di dalam hati, yang kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku, keempat mengusap sebagian kepala, kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tertib. Sedangkan sunah-sunah wudhu antara lain yang pertama membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan, membasuh sela-sela jari, berkumur, bersiwak, istishaq atau mengambil air ke hidung. Yang selanjutnya mengusap seluruh kepala, membasuh telinga, menggosok saat membasuh anggota wudhu, membasuh sebanyak 3 kali. Dan tidak berbicara. Itu sunnah wudhu. Kita lanjut lagi ya. Yang dimakruhkan dalam berwudhu. Yang pertama, berlebihan dalam menggunakan air. Yang kedua, membasuh anggota wudhu melebihi 3 basuhan. Yang ketiga, mendahulukan anggota wudhu yang kiri. Yang keempat, berwudhu di dalam kamar mandi. Yang kelima, berbicara saat berwudhu. Itu makruh dalam berwudhu. Sedangkan hal yang membatalkan ketika kita berwudhu, yang pertama, keluar sesuatu dari gubul atau kemaluan dan dubur. Yang kedua, hilang akal, mabuk, gila, pingsan, atau tidur dalam keadaan tidak menetapkan pinggulnya. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan yang keempat, menyentuh gubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan tanpa alas. Itu hal yang membatalkan wudhu. Selanjutnya tata cara wudhu. Kita bisa lihat yang gambar 1 yaitu membasuh tangan, terus membasuh muka, membasuh muka terlebih dahulu, membasuh tangan, membasuh kepala, telinga, dan kaki, serta doa setelah wudhu. Nah, itulah tata cara wudhu. Untuk pertemuan pertama, kita membahas terlebih dahulu tata cara wudhu. Mungkin materi hari ini cukup sampai di sini. Nanti minggu depan kita lanjutkan, yaitu dengan bahasan tata cara tayamum. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.